Perkenalkan, nama saya Laura Evelyn Purba dari kelas 12 IPA 3 nomor urut 30. Pada kesempatan ini saya akan membahas pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek terhadap NKRI. Jadi, yang pertama itu yang akan kita bahas itu, apa itu iptek? Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Jadi kemajuan ataupun perkembangan dari iptek ini membawa beberapa dampak atau pengaruh bagi para penggunanya, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek yaitu di aspek informasi, yang kedua aspek komunikasi, dan yang ketiga itu aspek transportasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Kemajuan iptek sangat terasa dalam bidang informasi yang dapat dilihat dari berbagai perkembangan, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun internet sangat berkembang pesat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama itu pengaruh positif dari aspek informasi. Antara lain, yang pertama kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita, yaitu melalui berita-berita online ataupun media televisi ataupun media lainnya yang menyediakan informasi-informasi yang terbaru dan yang akurat. Yang kedua itu mudah mencari berbagai informasi dalam dunia pendidikan yang turut membantu proses belajar mengajar di sekolah. Misalnya itu pada saat ini kan kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun disebut dengan daring, maka untuk mendukung pembelajaran ini diperlukan berbagai aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi ini kita akan gunakan dan akan mencari informasi supaya kita dapat menggunakannya dengan baik sehingga proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu memudahkan seseorang untuk bertransaksi jual beli barang. Yang keempat, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah dengan arus informasi yang cepat, maka solusi bagi masalah itu akan segera didapat. Dan yang terakhir itu, membantu kita dalam pemesanan transportasi yang bisa dilakukan secara online. Dan yang kedua itu, pengaruh negatif. Pengaruh negatif dari aspek informasi, yang pertama, informasi yang diperoleh terkadang berisi informasi palsu atau berita palsu atau hoax. Yang kedua itu sejumlah anak dan remaja telah terekspos dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar. Yang ketiga itu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Karena melalui internet itu kita bisa memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes secara langsung dari internet. Yang keempat itu menampilkan sisi kekejaman meskipun hanya untuk menaikkan pamor atau sebagainya. Dua yang akan kita bahas yaitu di aspek komunikasi. Yang pertama kita mengetahui pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Jadi ini merupakan gambar dari perkembangan alat komunikasi dari zaman ke zamannya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengaruh positif dari aspek komunikasi. Yang pertama, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi baik melalui pesan teks, audio, bahkan audiovisual dalam keadaan jarak jauh. Kedua, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli, yaitu dengan menggunakan media komunikasi online sebagai sarana mempromosikan bisnis. Yang ketiga itu pemanfaatan dari teknologi komunikasi dalam hal hiburan berupa games, musik, dan juga video yang bisa menghilangkan stres. Yang keempat, melalui media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif.
Pengaruh negatifnya yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber atau cyberbullying. Yang ketiga, konten negatif yang berkembang pesat, misalnya itu seperti konten pornografi ataupun yang lainnya. Yang keempat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang kelima, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang keenam, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir itu, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Jadi selanjutnya yang kita bahas yaitu di aspek transportasi. Teknologi transportasi yaitu sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Kemajuan dari bidang transportasi ini memberikan dampak yang positif sekaligus negatif bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini beberapa gambar kemajuan dari transportasi tersebut. Pengaruh positif yang pertama, memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Yang kedua itu memudahkan pendistribusian barang-barang. Yang ketiga, berkembangnya sektor pariwisata. Yang keempat itu menjadi suatu peluang usaha sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran, di mana seseorang itu bisa membuat produk alat transportasi dan menyewakan alat transportasi tersebut sehingga itu menjadi pekerjaannya dan memperkecil tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kelima itu perjalanan menjadi lebih efisien dengan menggunakan kendaraan modern. Yang kedua yaitu pengaruh negatif. Pengaruh negatif diantaranya terjadinya penyelundupan barang-barang secara ilegal seperti narkoba dan satwa langka. Yang kedua itu minyak bumi semakin langka seiring perkembangan dan pemakaian alat transportasi secara terus-menerus. Yang ketiga itu tingginya kadar polusi udara yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat menurun diakibatkan penyakit saluran pernapasan. Dan yang terakhir itu pencemaran udara dan pencemaran suara mempengaruhi psikologi manusia, di mana bunyi yang keras dapat menyebabkan ketulian. Jadi ini merupakan gambar dari penyelundupan barang-barang yang dilakukan secara ilegal. Dan ini merupakan gambar dari pengaruh asap kendaraan. Jadi sekianlah penjelasan saya tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek informasi, komunikasi, dan transportasi. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.